Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani dari kelas 1010. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah, Kerajaan Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di mana wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Sebagai informasi, Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang eksis di antara abad ke-13 dan ke-16. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Nusantara, yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada tahun 1292 Masehi atau abad ke-13, terjadi pemberontakan di Kerajaan Singasari yang dilakukan oleh Jaya Katwang dari Kerajaan Kediri. Pada saat Kerajaan Singasari berada di ujung tanduk, Raden Wijaya yang merupakan seorang keturunan Singasari berhasil meloloskan diri dan menyeberang ke Madura untuk meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Dengan bantuan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya dianjurkan untuk kembali ke Kediri dan berpura-pura mengabdikan diri ke Jaya Katwang. Dalam pelariannya, Raden Wijaya menerima hadiah tanah di hutan tarik dan dengan bantuan pengikutnya, mereka mulai membangun daerah tersebut dan diberi nama Majapahit. Jadi, salah seorang pekerja menemukan buah maja yang tumbuh di hutan dan memakannya. Karena rasanya yang pahit, maka daerah itu dinamakan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, Majapahit berkembang jadi makin kuat dan pesat, serta mendapat banyak simpati dari penduduk Daha dan Tumapel. Gak cuma itu, niat balas dendam Raden Wijaya terhadap Jaya Katwang juga terbantu dengan mendaratnya 20.000 tentara pasukan Cina di Tuban yang dikirim oleh Kubilai Khan pada tahun 1293 Masehi. Pengiriman pasukan ini bertujuan untuk menghukum Kertanegara yang telah menghina Kubilai Khan. Akhirnya, Raden Wijaya memutuskan untuk bekerja sama dengan tentara Cina dan mereka berhasil mengalahkan Jaya Katwang. Setelah itu, Raden Wijaya yang mengatur siasat untuk mengusir tentara Cina dengan mengadakan pesta besar-besaran hingga tentara Cina mabuk. Pada saat itu juga, Raden Wijaya langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Cina hingga sebagian tewas dan beberapa pasukan lainnya yang selamat kembali ke daerah asalnya. Pada tahun 1263 Masehi, Raden Wijaya naik tahta sebagai Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi dengan meninggalkan 3 orang anak, diantaranya 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 2 anak perempuan dari istrinya, Gayatri, yaitu Bre Kahuripan dan Bre Daha, dan 1 anak laki-laki dari istri lain, Prameswari, yaitu Jaya Negara. Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Majapahit. Di antaranya, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Pararek, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam beberapa rupa, seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. 1. Situs Trowulan. Sebagai salah satu pusat pemerintahan, Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti Prasasti Wurare, Kudadu, Sukamerta,
Balawi, Bilukluk, Karangbogem, dan Katiden. Yang kedua, ada candi. Candi suku yang berada di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Ada berbagai peninggalan dari Majapahit yang berupa candi, diantaranya seperti Candi Tikus, Candi Bajeng Ratu, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada prasasti. Begitu pula ada juga peninggalan prasasti seperti Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, dan yang lainnya. Nah, itulah sejarah berdirinya Majapahit, beserta masa kejayaan, keruntuhan, hingga peninggalannya. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Meskipun mengalami keruntuhan, warisan Majapahit tetap memengaruhi perjalanan sejarah dan identitas budaya Indonesia hingga saat ini. Sekian penjelasan dari saya tentang Kerajaan Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.